Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double. Oh, ya boleh. Kita ulang sekali. Ada iklan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنتم لي يا إخوان ولسنا بسبب الخمر حيا Ancuah, oh ya Bu, sehat Bu, Pak sehat, kayaknya masih kurang semangat. Udah makan malam Bu? Yakin? Dari wajahnya kayak belum pada makan malam. Kita kasih pantun biar semangat nih, boleh? Sebelum kita mulai tausiah, pergi ke pasar Minggu membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Siapa yang jawab salam saya keras, saya doakan duitnya banyak. Kalau duitnya cepat bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qahhar. العزيز الجبار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ طاعمها من الشرك بصحة الإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الجبينه إلى سره استنار أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المستمعون الكرام قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال في آيته الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله والله غفور رحيم. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semua Pak? Iya, yang gilir awas matanya merem. Antum soalnya enak, masya Allah. Ibu-ibu sehat Bu? Masya Allah, antusiasmenya luar biasa. Alhamdulillah, waktu malam hari ini khususnya juga para remaja kita berantusias untuk meramaikan umat Allah Subhanahu wa taala
dalam acara yakni Gema Muharram. Mudah-mudahan setiap langkah kita yakni sudah terhitung pahala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu tiada untayan kata yang paling indah terucap dari lisan orang yang beriman kecuali senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Atas segala nikmat. Wa min a'zami ni'am, dan di antara nikmat yang paling besar tentu adalah nikmat iman dan Islam. Dengannya kita merealisasikan rasa syukur kita yakni dalam bentuk ketaatan bil jawari. Salawat terdiri salam kepada qudwah kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju syafa'atuhu, yang kita berharap mudah-mudahan kelak dengan kita membasahi lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau menjadi syafaat yang akan kita dapatkan kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaramin yang sama kita hormati, yakni DKM atau Ketua DKM Masjid Al-Manar Slipi, yakni Bapak Ustadz Haji Azhari Musa. Masya Allah, tadi kami sudah banyak ngobrol, berbincang, karena saya datang lebih awal, khawatir macet Bu. Tapi Alhamdulillah hari ini sampai dengan selamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seluruh para jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentu dengan mereka semua bantuan serta kehadirannya, tenaga, waktu maupun hartanya, alhamdulillah malam hari ini Gema Muharram insyaallah berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati tentu yakni daripada HAMI Al-Manar juga PRM, semoga juga kepada seluruh para muhsinin yakni para donatur yang Masya Allah sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk berjalannya Gema Muharram hari ini. Baik, sedikit saya boleh maju ya Bu ya, karena kalau duduk terus gak kelihatan mata sipitnya Bu ya. Ini Ustaz tidur apa ngantuk ya, matanya sama aja Bu ya. Gak beda kan? Beda gak sama ini foto Pak? Sama ya, nanti ketukar takutnya kan gitu Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, yang juga kita cintai dan kita sayangi tentunya seluruh jamaah Masjid Al-Manar ini yang Masya Allah sangat antusias tadi kita katakan, dan para asatidz ya, para dewan guru, tentu banyak ustadz, ustazah ya, yang hadir hari ini di tempat ini. Maka saya mohon izin untuk kemudian menyampaikan sedikit tausiah ataupun sedikit ceramah berkaitan tentang tema kita yang sudah terpampang besar di depan. Apa temanya Bapak Ibu? Gema Muharram, temanya apa? Hijrah kepemudaan era globalisasi. Ini tema Masya Allah sebenarnya luar biasa. Karena selama ini orang mengambil tema Gema Muharram ya kalau tidak hanya sebatas santunan anak yatim, kemudian membahas tentang bulan-bulan haram, kan gitu ya Bu ya Pak. Tapi ini Masya Allah ditambah selain adanya kisah atau makna pengertian hijrah, nanti akan kita jelaskan insya Allah secara mendetail, dan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan kata hijrah, kemudian berkaitan dengan yakni era globalisasi. Bapak Ibu sehat, lanjut. Masya Allah ya, alhamdulillah. Izinkan saya untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita memulai tausiah pada malam hari ini, tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita atau kedua qori kita, Masya Allah,
sudah berani tampil, sudah berani memberikan yang terbaik dengan bacaannya, kemudian juga sartilnya atau sari tilawahnya, itu luar biasa. Ayat yang dibaca itu ada 2 surat. Ya, ada 2 surat. Yang pertama itu adalah ayat surat At-Taubah ayat ke-36. Yang kedua itu adalah surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Ya, maka nanti Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan pada tausiah malam hari ini disimak dengan seksama. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan akan ada kuis, akan ada question, yaitu berkaitan tentang tema yang kita bahas. Jadi mau hadiah nggak Bu? Bu, mau hadiah Bu? Yakin Bu? Yakin? Bapak mau hadiah Pak? Adik-adik mau hadiah? Insya Allah ya. Maka disimak dengan seksama pada tausiah kita malam hari ini. Baik, saya izin kembali dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca tadi salah satunya adalah surah At-Taubah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Ya, kalau 12 bulan di bulan Masehi pun sama, jumlahnya 12 bulan. Cuman kita umat Islam lebih menggunakan daripada kalender Hijriah dalam setiap amal ibadah yang hendak kita lakukan. Dimulai dari bulan apa Bu? Muharram, ditutup dengan bulan Zulhijjah. Bulan lalu baru kita selesai musim haji di bulan Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan apa Pak? Muharram. Ya, yaitu awal bulan di bulan Hijriah yang 12 bulan tadi. Kemudian Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini dijadikan 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya haramun itu adalah disucikan, dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang kita yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, mensucikannya. Minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram yang 4 itu. Nanti kita akan jelaskan apa 4 bulan itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat itu nggak diceritakan Pak, Bu, tentang bulan-bulan haram itu. Hanya disebutkan 4 bulan yang haram di dalamnya. Nggak disebut tuh apa saja bulan dari 12 bulan yang 4 itu tadi. Ya, maka kemudian Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi atau berbuat zalim. Zalim itu apa, Bu? Bu, zalim itu apa? Pak, zalim itu apa, Pak? Menganiaya, bisa apalagi? Perbuatan keji, lebih tepat menganiaya. Ya, Masya Allah sudah jawab. Ya, kezaliman kata Abdullah bin Umar, az-zulmun zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang suka berbuat zalim, gelap nanti di hari kiamat, Pak. Apa? Allah tutup pandangannya. Dia akan dibalas sesuai dengan kezalimannya. Bahkan orang yang rajin ibadah sekalipun, orang yang getol ibadahnya, puasanya, sholatnya, tapi dia tertahan nanti. Kapan? Ketika kelak dia kemudian pernah berbuat zalim di dunia, jadi nggak bisa masuk surga, ditahan dulu sampai kemudian dia membayar semua kezaliman yang dia lakukan. Tentu mudah-mudahan kita tidak ada yang suka menzalimi orang lain. Apalagi kata para ulama tafsir tentang ayat ini dalam surah At-Taubah ayat ke-36 tadi, yang dimasuk pada tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang haram tadi, itu termaksud di antaranya yakni kalau dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Ngeri Pak.
Kenapa? Karena kalau di luar bulan-bulan yang haram, ya tidak dilipat gandakan. Walaupun kezaliman itu di luar bulan haram tetap nggak boleh dilakukan. Tapi di bulan haram jika dilakukan, maka double dilipat-lipatkan dosanya dan pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat baik, berbuat ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Wa adamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu, mungkin kita pernah belajar kata i'lam itu menunjukkan sesuatu hal, berita yang sangat penting akan diinformasikan. Apa yang diinformasikan oleh Allah? Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Mau jadi orang yang bertakwa, Pak? Insya Allah semua kita pasti mendapatkan untuk menjadi orang yang bertakwa, pasti. Cuman nggak ada yang instan tuh, betul? Kecuali Indomie, ya, nggak ada yang instan. Semua itu proses. Bagaimana kita lihat para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kaum muslimin di masa itu berlomba-lomba untuk menggapai gelar ketakwaan itu. Dan mereka pun belajar kepada Nabi SAW tentang agamanya. Maka ini penting jamaah. Kemudian ayat yang kedua tadi dibacakan oleh qari kita, Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang berbunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, kemudian sampai pada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang menuntut ilmu, yang beriman dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, diangkat beberapa derajat. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan makna diangkat derajatnya ini disebut adalah 700 kali lipat. Pertanyaan saya, beda nggak orang yang sholat sama-sama 2 rakaat jumlah sholatnya, tapi yang satu tahu rukun, tahu wajibat, tahu syarat-syaratnya, yang satu tidak tahu. Kira-kira sama atau enggak, Pak? Beda. Karena yang satu yang mengerjakannya tanpa ilmu pasti dia tertolak. Tapi yang satu mengerjakan walaupun jumlahnya sama, tapi sesuai dengan perintah, maka insya Allah diterima atau tidak, Bu? Diterima. Berarti kalau kita mau beribadah juga membutuhkan ilmu. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maaf ya, karena kata Nabi SAW, ada orang yang sholat dia nggak diterima selama 60 tahun ya. Apa kata Nabi SAW? Inna rajula la yusallu, ya, inna rajula la yusallu sittina sana. Ada seorang yang sholat 60 tahun, lam yuqbal lahu salat, tidak diterima satupun salat. Kok bisa? Padahal setiap hari dia rukuk, sujud dan seterusnya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Ternyata sebabnya kadang salatnya asal-asalan, rukuknya bagus, sujudnya enggak bagus. Sebaliknya, rukuknya, sujudnya bagus, rukuknya tidak bagus. Maka di sini perlunya ilmu. Bapak Ibu, maaf. Tadi kan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Kenal nggak dengan Abdullah bin Abbas? Siapa itu? Beliau adalah sepupu Nabi. Nabi punya paman 4, yang 2 masuk Islam dan 2 tidak masuk Islam. Yang masuk Islam diantaranya adalah siapa, Bu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Lagi yang kedua yaitu Abbas. Nah, Abbas dia kemudian masuk Islam, punya anak namanya Abdullah. Makanya Abdullah bin Abbas. Bukan hanya sepupu Nabi, sekaligus sahabat Nabi. Bukan hanya sepupu dan sahabat, tapi dia juga ahli tafsir. Kenapa ahli tafsir? Coba kita lihat dari banyaknya pujian-pujian para ulama kepada
Abdullah bin Abbas. Misal Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala jilid ketiga halaman 332, beliau mengatakan tentang Abdullah bin Abbas. Apa pujiannya? Abdullah bin Abbas wa hibrul ummah. Abdullah bin Abbas merupakan yakni orang yang paling luar biasa alim bagi umat, wa faqihul asr, dan orang yang paling paham terhadap agama Allah dan paling cepat menangkap dalam pembelajaran setiap apa yang diajarkan Nabi. Pertanyaan, kadang kita Bu, kalau belajar sebagian kita ustadznya baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak Pak? Bu, jujur. Sebagian besar seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah mau hadir. Kenapa? Sulit Pak. Apalagi nih anak-anak muda, masya Allah, mau hadir ke masjid, sholat berjamaah, kemudian ikut kajian, itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita sebutkan nanti di era globalisasi yang serba dengan ilmu pengetahuan teknologi yang menghantarkan kita kepada era globalisasi. Maksiat pun gampang diakses, betul? Gampang sekali. Informasi gampang kita akses. Kalau dulu kita mau tahu sebuah berita harus nonton di TV tetangga, betul Pak? Iya, nggak semua orang dulu punya TV Bu, betul? Iya, nggak semua orang punya TV. Itu nongol di kepalanya, lihat, oh ada berita apa hari ini? Medsos dulu belum ada, Facebook belum ada, itu Facebook. Facebook, ya, Facebook dibaca. Belum ada. Apalagi IG, enggak, belum. Waktu itu, apalagi Twitter, apalagi TikTok tuh sekarang tuh anak-anak apal betul tuh. Jangan-jangan ada semua itu. Enggak apa-apa sih sebenarnya, boleh-boleh aja. Kita juga nggak boleh gaptek. Ya, umat Islam itu nggak boleh gaptek. Dia harus mengikuti masa ketika itu, tanpa kemudian dia merusak nilai-nilai keagamaannya, merusak iman. Karena memang ada positif dan negatifnya dengan era globalisasi saat ini, khususnya bagi generasi muda kita. Ini berat Pak. Zaman dulu ketika orang-orang tua kita mau haji Pak, berapa bulan? Kurang lebih 5-6 bulan. Betul. Sebelum adanya pesawat Boeing yang diciptakan, teknologi yang canggih luar biasa, besar pesawatnya, ratusan orang ditampung di situ. Hanya hitungan 9-10 jam. Dulu 6 bulan. Bisa bayangin Pak? 6 bulan. Lama atau enggak? Lama. Sampai-sampai orang udah lupa. Dia belum pulang. Kalau sekarang kan maksimal 40 hari kan? Betul nggak Pak? 40 hari. Udah pulang. Ya, orang masih ingat, Masya Allah, si bapak anu, si ibu anu, fulana sudah pulang haji. Masih ingat, ini 6 bulan, 5-6 bulan, waktu yang begitu panjang. Tapi dengan datangnya teknologi yang begitu luar biasa, canggih, maka apa manfaatnya? Mempersingkat waktu. Tetapi ada tapinya Pak Bu. Di era globalisasi ini, rintangan itu juga besar. Khususnya bagi kaum anak muda sekarang. Maaf, tadi kita katakan, siapa yang nggak bisa mengakses informasi dari barat sampai timur misalnya? Betul? Iya. Kalau dulu kita harus cari-cari tadi, nonton berita, TV dan lain sebagainya, mendengarkan kepada orang lain yang menyampaikan berita tersebut, belum tentu benar dan seterusnya. Sekarang duduk manis di rumah, pegang HP, bisa nggak akses? Bisa, sangat mudah. Mau timur, mau barat, mau mana, itu semua dapat diakses. Tapi negatifnya, sisinya adalah banyak juga di antara anak-anak muda sekarang ini, mereka dilalaikan dengan gadgetnya. Ini yang bahaya. Kalau tidak kuat iman, betul? Kalau tidak kuat iman. Sekarang sebelum kita berbicara lebih luas lagi tentang era globalisasi, maka kita berbicara dulu tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini perintah siapa Pak Bu? Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sepakat dulu. Siapa yang perintah?
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan itu. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen hijrah? Sebenarnya artinya tidak. Sampai ketika Nabi disakiti, disiksa, mau dibunuh, ketika Nabi dapatkan perintah wahyu untuk hijrah, maka apa yang terjadi? Beliau sebelum meninggalkan kota kelahirannya, tempat beliau dibesarkan, beliau memalingkan wajahnya ke arah Ka'bah, kemudian meninggalkan Ka'bah dengan hati yang sedih. Tapi kenapa bisa dilakukan hijrah itu? Karena satu jawabannya Bapak, iman. Karena apa Bu? Iman. Maka di era globalisasi ini, setiap kita pasti pegang gadget, menggunakan dan mengakses media sosial, betul Bapak Ibu? Iya. Maka dengan sebelum kita memulai memegang gadget atau media sosial yang kita gunakan itu, tertebal terlebih dahulu iman kita. Maaf, bukan hanya informasi. Anak-anak muda sekarang mengakses dengan gampang. Bahkan maaf, sesuatu yang jorok pun banyak tanpa diundang. Kadang di aplikasi keluar atau enggak? Keluar. Udah di scroll lewat lagi, kata anak muda, nggak dilihat mubazir, dilihat dosa kan gitu, tapi keluar lagi. Itulah tantangan kita umat Islam hari ini. Bagaimana kita menghadapi era globalisasi ini Pak, dengan menanamkan nilai-nilai iman. Itu penting. Dan dari mana asalnya untuk kemudian menimbul dan mempertebal keimanan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus datang duduk di majelis ilmu. Nggak ada di rumah. Kecuali kalau di rumahnya memang orang tuanya Masya Allah, ya, mendidik dia dengan maksimal, mengenalkan dia kepada Allah, mengajarkan dia Al-Quran, mengajarkan dia sejarah Nabi SAW. Alhamdulillah. Ya, tapi kadang orang tua sekarang juga maaf, punten Bu. Kadang orang tuanya juga sibuk sama gadgetnya. Mau makan, gadget. Ya, mau ngobrol, bapaknya masih pegang HP. Betul nggak Pak? Jujur Pak. Kadang ngumpul keluarga baru 5 menit kayaknya tangan gatel kalau nggak buka HP. Itulah tantangan yang berat bagi kita. Padahal dalam satu perkumpulan silaturahmi itu membawa rahmat Allah, ya, kemudian membawakan keberkahan di dalamnya. Tapi kita kadang sibuk dengan gadget kita. Walaupun hukumnya mubah-mubah saja kan gitu Pak ya, menggunakan HP atau laptop dan seterusnya. Nah, kita kembali kepada kata hijrah Pak. Hijrah ini seringkali disalamaknakan. Hijrah itu terbagi menjadi dua Pak. Sebelum kita sebutkan tentang hijrah terbagi dua, apa pengertian hijrah secara etimologi maupun terminologi? Ya, secara etimologi hijrah itu berdasar dari kata masdar hajaro, yang artinya meninggalkan. Itu kata hijrah secara etimologi. Adapun secara terminologi ataupun secara syariat, hijrah itu artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul. Beliau mengatakan wal hajaratu al-intiqalu min baladi syirk ila baladi Islam. Jadi pengertian menurut Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul, yang dimaksud adalah berpindah tempat. Jadi hijrah yang pertama adalah berpindah tempat, seperti yang dilakukan siapa Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah dari Makkah ke kota Madinah. Berapa jarak tempuhnya? 450 km kurang lebih. Kira-kira berapa jam tuh Pak? 4 sampai 5 jam ya. Taruhlah 5 jam. Kalau biasa kita umroh, haji, naik bis itu istirahat di rest area 1 kali kurang lebih 6 jam. Kan gitu ya Bu ya. Nah, sekarang lebih cepat lagi, ada kereta 2 jam nyampe. 2 jam nyampe. Manfaat dari teknologi kita ini luar biasa. Tapi sisi negatifnya juga banyak tadi kita katakan. Nah, inilah kita bagaimana menanggapi era globalisasi ini. Makna hijrah yang pertama adalah berpindah tempat. Sementara makna hijrah yang kedua itu apa? Menurut satu hadis
yang dibawakan oleh sahabat yang bernama atau kunyahnya, panggilannya, gelarnya adalah Abu Hurairah. Bu, siapa Abu Hurairah, Bu? Dek, siapa Abu Hurairah? Coba kalau tanya siapa Michael Jackson. Nah, Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Orang salah satu sahabat yang dia baru memeluk Islam, Bapak Ibu, kurang lebih kata para ulama 3 sampai 4 tahun yang berdampingan hidup dengan Nabi. Setelah ditinggal Nabi, kurang lebih 3-4 tahun dia dari masuk Islam berdampingan dengan Nabi dan menghafalkan hadis Nabi kurang lebih 5.370 sekian. Itu baru 3 sampai 4 tahun masuk Islam. Kemudian hafal hadis begitu banyak dan meriwayatkan banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, baik. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda menjelaskan kepada kita tentang hijrah secara maknawi. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dimaksud hijrah maknawi adalah orang yang kemudian dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Itu pengertian hijrah maknawi. Sekali lagi, berarti hijrah itu ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 2. Apa saja? Hijrah tempat. Yang kedua? Iya, hijrah meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Contoh apa? Maksiat. Banyak, termasuk tadi di era globalisasi ini. Mengakses maksiat itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Kayak kurang kompak. Mudah atau susah, Pak? Mudah. Akuin aja. Mudah-mudahan kita dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, khususnya mata zina. Mata ini berzina, Bu. Nabi SAW mengatakan al-ainan tazniyan. 2 bola mata ini sangat mudah untuk berzina. Kenapa, Bu? Karena sekarang dengan zaman dulu itu agak berbeda. Kalau di zaman dulu orang berzina itu kalau lihat secara langsung dan pakaian orang-orang tua kita juga dulu kan nggak lihat maaf Pak, kurang bahan. Ya, kurang bahan tau Bang. Ditarik atas kelihatan bawah. Ditarik bawah kelihatan atas. Ya berat juga kadang. Di mana-mana, hampir rata-rata. Ya tadi, bagaimana kemudian anak-anak muda ini tidak tergoda, khususnya anak-anak laki-laki kita. Makanya diperintahkan perempuan untuk menutup aurat. Dari ini ajarkan dia untuk menutup auratnya. Inilah pentingnya jamaah sekalian berbeda. Makanya kita kembali lagi kepada tadi, hijrah jamaah sekalian ada 2. Yang pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah dari meninggalkan larangan Allah. Sekarang ini kita hijrahnya hijrah apa Pak, Bu? Kalau hijrah tempat itu kewajiban kalau kita berada di satu negeri kafir yang kemudian kita tidak bisa menampakkan keagamaan kita, maksudnya nggak bisa ibadah, nggak leluasa ibadah, maka itu wajib hukumnya kata Nabi untuk pindah tempat. Misalnya dari satu negeri kafir, kemudian kita nggak bisa menampakkan agama kita, syiar kita, nggak bisa ibadah kita, maka kita diperintahkan untuk hijrah. Alhamdulillah di Indonesia kita mudah ibadah, betul Pak? Kita mayoritas Muslim, ya kita mudah untuk menampakkan syiar agama kita. Nah seperti itu jamaah sekalian. Ini hijrah tempat. Tapi yang lebih penting adalah hijrah secara maknawi, yaitu tadi wal muhajir man hajara manahallahu anhu, yaitu meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Ini penting jamaah sekalian. Ya, makanya di waktu yang singkat ini jamaah kita akan menjelaskan satu-satu. Adapun orang yang hijrah mendapatkan pahala yang besar atau tidak, Pak? Bu? Nah, dapat pahala besar atau tidak? Iya. Tadi ayatnya kita ketahui pada
Surat An-Nisa yang kita baca di Muqaddimah ayat ke-100. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah, di jalan Allah, yajid muragaman katsiran, dia akan dapatkan tempat yang banyak dan luas. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah hadis, itu malaikat bertanya, apakah bumi Allah tidak ada tempat lain, tidak ada tempat yang luas? Mereka menjawab, iya, banyak. Maka berhijrahlah. Kalau itu adalah hijrah tempat. Min baladil syirik ila baladil Islam, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, kepada negeri yang membawakan ajaran agama Islam. Makanya kalau kita lihat Nabi dulu di Mekah itu banyak tekanan demi tekanan. Bahkan mereka rela meninggalkan tempat tinggal dan tempat besar di sana. Semua itu jawabannya karena iman. Meninggalkan harta yang cuma bisa dibawa, yang dipakai. Meninggalkan keluarga yang beda akidah. Kemudian apa lagi? Meninggalkan semua yang mereka cintai di kota Mekah. Mau nggak mau. Kenapa? Perintah Allah. Nah, hari ini alhamdulillah kita di Indonesia mudah tadi beribadah, mudah menampakkan syiar agama kita, tinggal satu hijrah maknawinya untuk kemudian kita usahakan dan upayakan. Tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Yakin sampai jam 12 kita, Pak? Iya, Bapak sanggup, saya nggak sanggup. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan juga ini adalah bulan Muharram. Tadi ayatnya sudah kita baca, salah satunya adalah bulan yang haram. Nah, mana bulan yang 4 itu? Tadi kita katakan bahwa tidak disebutkan di dalam surat atau ayat tadi, melainkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "As-sanata isna asyara syahran minha arba'atul hurum." Salasatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang dia berurutan. Apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Berarti ini 3 berturut-turut ya. Satunya terjepit. Warrajabu mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Jadi bulan Rajab itu terjepit karena Rajab itu termasuk bulan haram, ya. Dia terjepit di antara bulan Jumat dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan keberapa, Bapak Ibu? Ibu-ibu dulu deh. Bulan keberapa, Bu? Rajab. Kalau bulan Juli bulan keberapa, Bu? 7 apal. Bulan Rajab bulan 7. Ya, Pak, bulan Sya'ban bulan keberapa, Pak? 8. Karena setelahnya bulan Rajab, kemudian Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Masya Allah, harus dihafalin, Pak. Ini bukan hafalin bulan-bulan masih, bulan Hijrah penting juga untuk kita pahami dan kita pelajari, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terangkan hadis Nabi ini bahwa Nabi mengatakan salah satu mutawalian, 3 bulan dia berturut-turut, dan 1 bulan terjepit di antara Jumat dan Sya'ban. Itu adalah bulan-bulan yang haram. Allah katakan untuk kemudian kita tidak berlaku zalim, tidak merampas dan menzalimi orang lain atau mengambil hak dari orang lain. Bapak Ibu, terakhir sedikit ingin saya sampaikan tentang iman atau menjaga iman di era globalisasi bagi anak-anak kita. Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai orang tua. Semasa kita masih bernapas, melihat kehidupan dunia ini, dan kita melihat kehidupan anak kita, kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bimbing, didik, ajarkan, kenalkan mereka tentang iman. Apa itu iman? Adik-adik ini tahu apa itu iman? Iman apa, Dek? Ayo. Iman itu apa? Iman kalau secara bahasa atau secara etimologi at-tasdiq, membenarkan, kan gitu. Tapi kalau lebih mendalam lagi secara syariat banyak definisinya. Contoh satu kita ambil dulu.
dari perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau berasal dari kota Basrah, seorang tabi'in senior. Jadi ada senior, ada ini junior. Tabi'in itu yang senior, diantaranya Hasan Al-Basri. Beliau mendefinisikan iman, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Bukanlah iman itu hanya sekedar ucapan dan angan-angan. Makanya kan beliau melanjutkan, innamal iman ma waqara fil qulub wa saddaqatul amal. Iman itu yang dia ada di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bu, Pak, maaf. Kalau kita lihat dalam salah satu ayat, Allah Ta'ala berfirman ketika orang-orang Arab Badui mengaku-ngaku beriman. Ngaku-ngaku mah gampang. Betul Pak? Saya ngaku kaya, padahal nggak kaya. Flexing doang. Sekarang kan banyak. Orang pura-pura kaya kelihatannya di media sosial, padahal bukan punya dia. Betul nggak? Betul nggak Bu? Itulah sekarang di era globalisasi. Ada yang memanfaatkannya dengan benar, ada yang tidak benar. Kalau kita lihat konten-konten itu kadang ada yang mengedukasi, tapi ada konten yang tidak mengedukasi, justru mengumbar aurat, justru memberikan pendidikan yang negatif kepada anak-anak kita, kan gitu Bu ya. Makanya ini juga pintar-pintar memilah dan memilih dalam menggunakan media sosial. Banyak orang yang tidak sedikit flexing, pura-pura kaya, sewa mobil, pinjam rumah, foto, video, konten dan lain sebagainya. Padahal bukan punya dia. Padahal bukan punya dia. Nah ini nggak boleh jamaah sekalian. Iman itu kata Imam Hasan Al-Basri, ma waqara fil qulub, yang ada di dalam hati, wa saddaqatul amal, ditampakkan dengan amal perbuatan. Jadi kalau cuma ngaku-ngaku, banyak orang bisa ngaku, termasuk saya bisa ngaku. Betul nggak Pak? Betul Pak? Iya. Makanya kalau kemudian kita lihat iman itu tadi kata Imam Hasan Al-Basri, ma waqara fil qulub, yang ada di dalam hati ditampakkan dengan amal perbuatan. Seperti Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Arab Badu, tahu Arab Badu? Badui. Kalau kita kan ada kampung Badu ya. Arab Badu itu adalah Arab-Arab pelosok ya, pedalaman. Sampai kini masih ada Bu. Kalau kita ke Saudi Arabia misalnya atau sebagian Timur Tengah itu ada Arab Badu namanya. Ketika itu mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna, berkata Arab Badui kami telah beriman. Apa kata Allah? Langsung dijawab saat itu, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Langsung ditegur. Turun ayat langsung mengatakan, katakan wahai Muhammad bahwa mereka belum beriman dan iman itu belum masuk ke dalam hati. Belum, hanya ucapan. Makanya maaf terakhir Bapak Ibu, iman itu dengan amal soleh nggak bisa dipisahkan. Kalau kemudian seseorang mengaku dia beriman tanpa adanya pembuktian amal soleh, maka ini menjadi hampa. Tapi sebaliknya, orang yang mengaku dia beramal soleh, banyak amalannya, kebaikannya banyak, tapi nggak beriman sama Allah, ini akan menjadi sia-sia. Contoh, maaf, kita ambil gambaran orang-orang musyrikin Pak. Mereka itu amalannya bukan sedikit, banyak, luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nur itu seperti fata morgana saja. Yang orang apabila haus, dia mendatangi dari kejauhan, dia lihat seperti ada air, dia datang. Begitu sampai gak ada apa-apa ternyata. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Jadi seperti orang yang kalau lagi haus, kita lagi puasa, mungkin tadi ada yang puasa Tasu'ah ya. Hari ini tadi puasa Tasu'ah, besok puasa Asyura. Karena ini ada sunnah yang diperintahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Kalau di bulan Dzulhijjah kemarin ada Arafah yang istimewa. Kalau sekarang Bu, aslinya memang itu puasa Asyura besok. Tapi kenapa ada Tasu'ah? Ini salah satu Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa tahun depan kami akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Untuk apa? Khaliful Yahud. Ya ini untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi saat Nabi datang tiba di kota Madinah, itu melihat ada orang-orang Yahudi
yang sedang bergembira dengan berpuasa. Ditanya oleh Nabi SAW kepada mereka, apa sebab kalian bergembira? Mereka mengatakan karena Allah Subhanahu Wa Taala telah membebaskan kami dari orang-orang Bani Israel yang kemudian membebaskan dengan Musa. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih pantas daripada kalian terhadap apa yang diberikan Allah kepada Musa alaihissalam. Maka Nabi pun memerintahkan untuk para sahabat berpuasa tanggal 10 dan kemudian tahun depan. Tapi dalam hadis itu Nabi nggak sampai usianya, Pak. Makanya kita terus melakukan karena sudah diucapkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa menyelisih 1 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Bahkan ada sebagian para ulama kalau seandainya dia puasa 10 dan 11 karena tadi belum puasa, boleh kan? Boleh. Untuk menyelisih minimal 1 hari. Apa keutamaan puasa Asyura? Pak, keutamaan puasa Asyura Pak, dihapusnya dosa 1 tahun sebelumnya. Nabi mengatakan, "Syamu Asyura ahtasibu 'ala Allah an kafir sanatal qablah." As-sanatal lati qablah. Kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura itu, maka diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Siapa yang nggak punya dosa? Ngacung. Ada yang nggak punya dosa? Semua punya dosa. Saya termasuk. Pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Betul Bu? Makanya di sini Allah berikan kesempatan bagi kita. Mungkin maaf selama ini kita hanya puasa Ramadan, berupayalah untuk belajar puasa-puasa sunnah. Walaupun nggak bisa Senin Kamis, nggak bisa Ayyamul Bid, nggak bisa yang lainnya. Minimal puasa-puasa pada event-event tertentu yang Allah berikan keutamaan seperti Arafah, seperti Asyura, Muharram, seperti puasa di bulan Dzulhijjah, memperbanyak amal saleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Nah ini luar biasa jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi disebutkan langsung apa berada MC Pak? Pertanyaan langsung ya. Baik, izinkan saya yang menyimak dengan seksama tadi, insya Allah dapat hadiah kalau dia bisa jawab. Karena pertanyaannya tidak keluar dari tema kita. Ya, ada berapa Pak Ustaz? Ada berapa hadiahnya? 8. Masya Allah. Kita bagi ya, biar adil ya. Nanti buat laki-laki sekian, buat ibu-ibu sekian. Tapi siapa yang bisa jawab, angkat tangan dulu. Jangan langsung dijawab. Nanti kalau dia tidak bisa jawab, kita lempar kepada temannya. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Sudah siap Pak Ustaz? Masya Allah. Itu hadiahnya besar-besar. Alhamdulillah banyak. Ya. Oh, ada lontong yang panjang-panjang itu. Tinggal nanti buat opor yang besar. Baik, kita lanjut Bapak Ibu karena waktu semakin malam. Pertanyaan pertama buat laki-laki dulu ya. Buat laki-laki dulu. Ya, dibagi aja Ustaz, apa biar semua dapat. Dibagi aja ya, sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Anak-anak juga kesempatan. Baik. Untuk anak-anak dulu deh. Anak-anak muda kita, ya. Tapi semuanya ngaku muda, Pak. Gak ada yang mau tua ya. Baik, lanjut. Pertanyaannya, simak, ini gampang sekali. Ya, gampang sekali. Sebutkan 2 macam kata hijrah. Nah, ya, namanya dulu, namanya siapa? Boleh berdiri katanya, suruh berdiri. Nah, gak apa-apa. Silakan. Namanya siapa? Sebut namanya. Saya bisa Ramadan. Ya. Dipanggilnya apa? Ramadan. Ya. Ya. Terus setelah itu Syawal. Ya, lanjut. Sekolah? SMP kelas? 2 SMP. SMP, Masya Allah. Apa jawabannya? Yang pertama hijrah berpindah tempat. Ya. Yang kedua hijrah menjauhi larangan Allah. Ya, contoh hijrah tempat yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sudah sebenarnya itu nggak masuk jawaban, tapi kita coba ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan Ramadan. Syukran. Baik, untuk bapak-bapaknya, Pak. Untuk bapak-bapaknya, ya. Pertanyaan yang gampang, Pak. Sebutkan nama surat yang dibaca oleh qori kita tadi. 2 surat tadi. Bisa? Ya, silakan, Pak. At-Taubah apa Taubah? Ya, At-Taubah dan Al-Mujadilah. Ya, Masya Allah. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, silakan Pak, diterima hadiahnya. Alhamdulillah. Gampang kan? Gampang, alhamdulillah. Udah 2 ya? Udah 2. Satu lagi bapak-bapak dulu. Ya, anak muda ya? Anak muda lagi. Anak muda lagi. Baik. Siapa yang apa pertanyaan yang gampang ya? Pertanyaan yang gampang adalah apa itu iman? Ada yang bisa jawab? Apa itu iman? Ayo, tadi sudah dijelaskan apa itu iman. Kalau nggak ada, bapak-bapak boleh jawab. Ayo katakan mana? Apa itu iman? Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Ari. Membenarkan. Apalagi? Percaya. Boleh, Masya Allah. Itu secara etimologi. Ada yang bisa menyebutkan juga secara terminologi atau secara lengkapnya? Ada yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Gak usah bahasa Arabnya. Bahasa ibu-ibu ntar setelah ini. Bahasa Indonesianya aja. Iman. Habis itu baru ke ibu-ibu ya. Nggak ada ya? Baik. Kita tinggal berapa Pak Ustaz? Baik, ke ibu-ibu dulu. Bu. Masih hidup? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan izinnya Bu. Pertanyaan gampang. Bahwa di dalam agama Islam itu diajarkan kepada kita untuk beriman. Betul? Sebutkan 3 rukun iman. Kan ada 6, 3 aja. Itu jilbab hijau ibu siapa Bu? Silakan Bu. Pertama, percaya kepada Allah. Atau iman kepada Allah ya, terus. Kedua, beriman kepada malaikatnya. Ya boleh, nggak apa-apa. Kepada kita. Ya, Masya Allah. Silahkan dengan ibu siapa Bu? Dengan ibu siapa? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Terima kasih Bu. Silahkan diterima hadiahnya. Yang kedua buat ibu-ibu. Yang kedua, sebutkan ayat keberapakah dari surat Al-Mujadilah tentang ilmu? Ustazah. Ya. Oh, nggak boleh. Diganti berarti diganti. Ganti dulu. Jawab pertanyaannya. Diganti pertanyaannya apa? Ganti pertanyaannya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah di Gua Sur ditemani oleh siapa yang menemani Nabi? Ada yang tahu? Jangan. Kalau nggak ada, itu 1, 2, ada. Siapa Bu? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah baru 2 ya ibu-ibu ya? Boleh satu lagi ibu-ibu Pak? Nanti sisanya ke bapak-bapak. Baik. Bu, Masya Allah. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Di era globalisasi saat ini, dalam menggunakan media sosial ataupun teknologi itu mendatangkan manfaat tentunya, dan juga tadi kita sebutkan adanya sisi negatif. Sisi negatifnya apa dan sisi positifnya apa? Ada yang bisa jawab? Bu? Sisi negatif anak mudanya, para pemudi ya. Siapa?
Sisi negatif dan sisi positif. Ibu-ibu boleh kalau nggak ada, nggak apa-apa. Banyak contoh-contohnya. Ya, silakan ibu. Kalau salah, Nggak apa-apa. Nggak disuruh ganti hadiah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi negatif dari media sosial, banyaknya bisa bikin kemaksiatan. Ya, terus? Sisi positifnya kita banyak menggali ilmu, Ya. yang kita belum ketahui. Masya Allah. Dan berurusan dengan agama. Masya Allah. Masya Masya Allah. Terima kasih. Bahkan di zaman sekarang, kalau dulu kita mau ngaji itu kan harus datang jauh. Sekarang YouTube banyak, tapi nggak disarankan ngaji sama YouTube doang. Maksudnya kalau mau cari apa-apa gampang sekarang kan gitu. Ya, jadi sangat mudah untuk diakses. Baik. Kembali ke bapak-bapak ya Pak. Ya, boleh Bapak. Ya, baik Pak. Satu lagi Pak. Baik, satu lagi Pak. Ada 4 bulan haram. Boleh disebutkan nama-namanya Pak? Siapa? Iya. Itu. Nama Ahmadin. Ya. 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bukan nama-nama bulan. 4 bulan haram. 4 aja. Yang tadi di 12 bulan ada 4 bulan haram. Udah apa-apa, jawab. Yang diharamkan. Ya, kalau 12 bulan itu bulan Hijriah. Jadi 12 bulan. Enggak, yang 4 bulan. Apal enggak? Kalau enggak kita ganti. Silakan Pak, tadi yang kedua Pak, tangan maaf. Maaf ya Pak. Baik. Dengan Bapak siapa? Silakan. Ini Pak, yang peci hijau Pak. Peci hijau Pak. Bapak ini dulu. Waalaikumsalam. Haryon. Insyaallah. Langsung jawab saja. Haram. Masya Allah ya. Salah satu mutawaliyat 3 berturut-turut dan satunya terjepit dan terjumat dan Sya'ban. Masya Allah. Ada lagi Pak Ustaz? Buat siapa nih? Buat panitia? Ada panitia nggak? Buat siapa Pak? Satu lagi. Oh ibu-ibu isinya. Peralatan dapur Bu. Boy, langsung aja biar cepet Bu ya. Di dalam Al-Quran yang di muqaddimah tadi saya bacakan, yaitu salah satu surat dalam surat At-Taubah berkaitan tentang bulan-bulan haram, itu terdapat pada ayat keberapa Bu? Silakan Bu, sebut dulu namanya Bu. Ya, siapa Bu? Nur Laila. Ayat 36, benar. Iya, 36 benar. Jangan ragu Bu. Iya, Masya Allah. Ayat ke-36 dari surat At-Taubah. Ya, At-Taubah surat keberapa Bu? Nah, surat ke-9. Baik, cukup. Nanti kalau ada lagi kurang dan lebihnya minta ke panitia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawakan manfaat bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah kita terus berhijrah untuk meninggalkan larangan Allah. Itu yang paling penting Pak. Kalau hijrah tepat mungkin kita sudah tidak. Tapi suatu saat mungkin nggak mungkin. Kalau seandainya tempat itu susah untuk kita menampakkan keagamaan kita dan sulit untuk beribadah, maka diwajibkan kata Nabi untuk berpindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain yang kita mudah untuk melakukan ibadah. Tapi kalau seandainya sekarang ini apa? Yang perlu kita lakukan adalah hijrah maknawi. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu, yaitu berpindah seseorang yang berhijrah adalah yang dia meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Ini yang agak sulit. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan atau ada kata-kata yang menyayat hati
menyakiti hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf. Waktu tak ulangi tampuk ikiai lagi ya, biokin waktu kapsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Hidayat yang Ya. telah menyampaikan Ya, terima kasih. semoga Ini apa YouTube? saya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi adalah penutup adalah kita menutup acara pada malam hari ini dalam bacaan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al khaira 'umrina akhirah wa khaira ayyamina yawma nalqaak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu ini ya Allah. Rumah yang Kau ridhoi ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu dan ridha-Mu dalam setiap langkah kami. Ya Allah, lindungilah putra-putri kami daripada mara bahaya, kemaksiatan maupun keterjerumusan dalam narkoba atau melakukan segala hal yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah, seperti Kau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami di surga-Mu nanti ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, bapak dan ibu kami, kakek dan nenek kami, serta hamba kami, wa li jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, saudara-saudara kami yang telah uji dalam sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Jadikan sakit yang mereka derita sebagai ampunan dan menghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Terimalah ibadah kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Saya sebagai Ketua DKM Nusa Tenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya sebagai wadah di sini sebagai untuk ritual dakwah kita. Mudah-mudahan saja masjid ini menjadi makmur dan kita juga upaya memakmurkan masjid-masjid rumah-rumah mereka. Dan juga semoga Allah memberikan ridhonya dalam setiap langkah kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, dan juga nanti mati dalam husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, enggak, sama-sama.